Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksanan Olinuha dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta. Prodi saya Pendidikan Agama Islam. Kelas saya PAI 1A. Saya ingin menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang teori belajar. Yang pertama ada pengertian belajar dan teori-teori belajar serta kelebihan dan kekurangannya. Pertama, pengertian belajar. Pada tahu nggak sih belajar itu artinya apa? Di sini dijelaskan, belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah lingkungan kelas pada saat proses pembelajaran yang akan menambah pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Menurut Saiful 2003-61, menurut Hamalik 2007-77, pembelajaran adalah suatu sistem artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Masuk ke teori-teori belajar. Teori-teori belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, yang keempat ada teori belajar humanistik. Pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik diciptakan oleh dua orang, Gardner dan Berliner. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang yang dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, perhatian guru pada murid saat penting untuk dilakukan. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Yang keempat, ada proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Masuk kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Masuk ke kelebihan teori behavioristik. Yang pertama ada guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang terakhir, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi berita lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Ada kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid dengan murid pasif.
Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengar. Yang terakhir, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Kita masuk ke teori belajar kedua, teori belajar kognitif. Seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget, terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang yang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif: memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kekurangan teori belajar kognitif: teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Kita masuk ke teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya, ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat ilmu, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Konstruksi berarti membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan teori belajar konstruktivisme: yang pertama, dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. 2. Semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Yang ketiga, ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Yang terakhir, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Kekurangan teori belajar konstruktivisme: yang pertama, teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Dan yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Kita masuk ke teori belajar humanistik atau teori belajar terakhir. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia.
Teori belajar humanistik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan teori belajar humanistik yang pertama, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Ada juga kekurangan teori belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya, itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau terbata-bata, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.